Rahimahullah ta'ala wa adama nafa'ana barakatuh wa bikum fid dharaini amin. Qala faslun ay hadha faslun wa 'alaika bil ikthar min a'malil birri, dan seyogianya bagimu memperbanyak amal-amal kebajikan ya. Wa khususan terutamanya fi syahri Ramadan, di bulan Ramadan ya. Fa inna thawabal nafilah fihi, karena pahala sunnah nafilah, pahala sunnah fihi pada bulan Ramadan, ya'dilu itu menandingi thawabal faridah fi ghairihi ya, menandingi pahala salat pahala yang fardu di selain bulan Ramadan ya. Jadi yang lebih tinggi mana, sunnah apa fardu? Fardu. Yang lebih tinggi apa? Fardu ya gitu. Kita meninggalkan puasa satu hari di bulan Ramadan, terus kita kodok dengan tiap hari berpuasa selama setahun, itu nggak sebanding. Bayangin ya, kita meninggalkan satu hari Ramadan terus kita kodok dengan cara setiap hari puasa, itu nggak menandingi ya. Bahkan dalam kitab Minahus Saniyah dikisahkan ada salah seorang ulama, suatu hari beliau itu tertinggal sholat berjamaah ya, sholat apa? Berjamaah, sholat isya berjamaah. Lalu kemudian ini orang, nih ulama tadi ya, mengkodok karena sholat isya berjamaah itu menandingi 27 derajat, disolat sebanyak isya 27 kali. Malamnya digimpi, di dalam mimpinya dia itu sedang ngejar rombongan, dan rombongan itu layak kuda, kenceng banget, dikejar nggak nyampe, dikejar nggak nyampe. Nggak lama balik, yang rombongan tuh bilang begini, ente nggak bakal bisa ngejar kita. Maksudnya apa? Orang walaupun ngerjain itu sholat fardu sendiri 27 kali, kagak bisa menandingi yang sholat berjamaah. Sama tadi orang sholat sunnah begitu ya, seharian kita kodok sholat fardu kita dengan sholat sunnah nggak bisa menandingi gitu ya. Wa aidan fa innahu yahsulu fi ramadhana min at-taysir wan nasyati. Nah itu yahsul fa'ilnya ya, minat taisir ya. Jadi kata taisir menjadi apa? Fa'il. Dan juga ya, fa'innahu. Nah aidon jadi apa? Saat aidon jadi maf'ul mutlak ya. Aidon jadi apa? Maf'ul mutlak. Aldo aidon. Dan juga fa'innahu yahsul, sesungguhnya hasil atau terwujudnya di bulan Ramadan, apa yang terwujud di situ? At-taisir, kemudahan ya, wan nasyat, semangat, fi a'malil bir, dalam mengamalkan amalan kebaikan tuh ya. Ma la yahsulu misluhu, apa yang tidak ada yang semisalnya, wala gharibun minhu, dan yang dekat dengannya, fi ghairihi, di bulan selain Ramadan daripada bulan-bulan yang lain tuh. Jadi kalau orang bulan suci Ramadan itu fadilahnya, yang malas jadi rajin, yang nggak pernah ke masjid jadi ke masjid, yang nggak pernah subuh jamaah jadi subuh jamaah, yang nggak pernah salat malam jadi salat malam. Itu kelebihan bulan Ramadan. Oke. Maka manfaatin tuh bulan Ramadan sebagai madrasah kita, sekolah kita ya. Berapa banyak orang yang mengagungkan bulan Ramadan, di bulan lain dia mabok, di bulan Ramadan dia kagak. Akhirnya apa? Dapat hidayah. Gara ta'zimnya ya, agunginnya bulan suci Ramadan ya. Ada sebuah marhaban ya syahr Ramadan, marhaban syahrul ibadah, fika yanshad kullu insan tuh. Ada kalimat fikayan syadkul insan, di bulan Ramadan, di bulan engkau ya Ramadan, semangatlah orang-orang untuk beribadah. Ada yang protes, satu tetangga saya nggak semangat nggak beribadah, tetangga saya nggak semangat ibadah. Apa jawabannya? Ya benar kata penyair, fikayan syadkul insan, manusia yang semangat, setan mah nggak semangat gitu. Jadi yang nggak semangat siapa? Setan. Bener kata pengarang tuh, yang syadkul insan, ya manusia mah semangat, yang nggak manusia nggak semangat ya. Wa dzalika li anna nafsal mutakasilata, yang demikian karena bahwasanya jiwa yang malas, nafsal mutakasilah, anil birri, untuk melakukan kebajikan, masjunatun, itu terpenjara ya. Jiwa yang malas melakukan kebajikan terpenjara, bil ju'i, dengan sebab lapar, wal atash, dan sebab haus ya. Makanya riadoh yang mana aja ya, para sufi toregoh yang mana aja, itu pasti ada puasanya. Karena untuk menaklukkan nafsu tidak lain tidak bukan hanya dengan puasa ya. Cuman jangan sampai salah penafsiran nanti ya. Orang banyak berpuasa
mendapatkan fadilah. Di antara fadilah puasa itu adalah nih hati kita tajam, basirah kuat. Ya. Nah, jangan merasa bahwasanya ketika basirah kita kuat itu tanda bahwa kita orang yang dekat sama Allah. Ya, wah nih gue bisa kasap nih, bisa tahu ya. Kan kadang orang merasa gitu, ketika dia bisa tahu apa yang orang nggak tahu, dia merasa bahwa dia orang pilihan Allah. Sedangkan nggak boleh kita berpikir begitu. Kita nggak boleh berpikiran bahwa kita seorang wali. Kita nggak boleh berpikiran kita ini seorang yang soleh. Kita nggak boleh berpikiran kita ini orang yang dekat sama Allah, karena itu mudarat buat diri kita. Ya. Bahkan kalau bisa suuzon lah dengan diri sendiri dan husnudzon lah dengan orang lain. Ya. Ini kaidah Imam Ibnu Athaillah mengatakan begitu. Ya. Husnudzon lah, suuzon lah dengan diri sendiri, suuzon lah dengan diri sendiri, husnudzon lah dengan orang lain. Nah, jadi di antara fadilah puasa tadi najemin basirah ya, sampai saya pernah ceritakan ya, ada orang non muslim dia punya basirah kuat, kalau bisa dikatakan kasyaf. Nah ini makanya tadi saya bilang jangan terpesona dengan orang yang kasyaf, karena itu bisa dikerjakan, bisa didapatkan oleh orang selain Islam ya, gitu. Makanya kita terpesona sama orang yang istiqomah ya, istiqomah. Al istiqomah khairun min alfil karomah, itu kan yang sering kita tahu. Tapi kenapa orang kita kadang-kadang suka sila sama orang yang punya karomah? Bahkan kadang-kadang suka nanya, guru ente karomahnya apaan? Gitu. Ya, guru ente karomahnya apaan? Ada Habib Abdurrahman, ya. Suatu hari orang main ke rumahnya, lagi pada ngobrol, di luar ada orang ngobrol-ngobrol nih, tamu juga nanya, itu Habib karomahnya apaan? Waduh kacau ini. Kalau orang udah nanya karomahnya apaan, udah songong namanya. Karena wali bukan nabi. Ya. Kalau nabi ditantang boleh, tahaddi nantang boleh, nantang nabi. Tapi kalau wali enggak. Ya. Jadi karomah bukan buat main-main gitu ya. Nah jadi jangan terpesona dengan orang yang punya apa ya? Karomah. Tapi terpesonalah dengan orang yang punya istiqamah. Suuzonlah dengan diri sendiri dan husnudzonlah dengan orang lain. Wasyayatina musabbitota, dan sedangkan setan dalam keadaan terbelenggu ya. Afwan. Wasyayatina al musabbitota, setan yang menghalangi anil khairi, dari kebaikan, musaffadatun terbelenggu ya. Musaffadah yang terbelenggu ya. Jadi setan yang ngalangin kita terbelenggu. Kenapa itu? Pintunya kita tutup ya. Dalam hadis inna syaitan yajri ya fi majrid dam. Kama qala Rasulullah. Sesungguhnya setan berjalan di tempat jalannya darah. Maka persempitlah jalan itu sehingga setan nggak punya kuasa lagi sama kita. Tuh ya. Jadi kalau orang puasa sempit, dia punya jalan buat setan. Wa babanar mughlaqatan atau mughallaqatun. Afwan. Dan pintu neraka itu mughlaqah, tertutup, terkunci di bulan Ramadan. Wa abwabal jannah mufattahatun, dan pintu surga terbuka. Wal munadi yunadi, dan ada seorang yang memanggil kulla lailatin, setiap malamnya, bi amrillah, atas perintah Allah, ya baghiyal khair halumma, wahai orang-orang yang pengen kebaikan, ayo sini. Ya baghiyasya iksir, wahai orang yang pengen kejahatan, tahanlah kejahatan ente. Tuh seruannya begitu setiap malamnya ya. Wa yanbaghi alla ta'ruja fi hadzal syahri syarif ala ghairi amalil akhirah, dan seyogianya engkau tidak ya naik pada bulan ini yang mulia ini, ala ghairi amalil akhirah, selain daripada amalan akhirat ya. Jangan kerjakan kecuali amalan akhirat. Wala tadkhul fi syai'in min amali dunya, jangan kau masuk kepada sesuatu dari perkara dunia ya, illa in kana darurian, kecuali emang penting ya, harus mesti. Ini pernah kita alamin dulu ya, waktu 2013 tuh ya, itu Ramadan paling indah itu 2013, masih zaman SBY itu ya, ngajinya hikam dulu ya, kita sholat ya, hatam Quran, nangis-nangis dulu ya, Insya Allah indah banget ya. Kenapa? Karena nggak ada dunianya. 2014 pas banget Pilpres tuh, itu Ramadan nggak ada indah-indahnya, udah tiap hari celak, caci, fitnah, gibah, semua itu muncul di situ ya.
Makanya bener ya, saya ingat saya punya mimpi orang yang selamat daripada fitnah akhir zaman adalah orang yang diam di rumah. Luzumul bait. Ya, diam di rumah udah paling aman gitu. Ya, jadi kalau kita pengen dapetin nih rahasia bulan Ramadan, coba diam di rumah selama sebulan tuh ya. Nanti kalau keluar, kecuali urusan ibadah, pokoknya mau ibadah keluar. Urusan penting aja, nggak penting di rumah baca Quran aja. Ya. Rasakan bedanya. Ya. Waj'al syughlaka, jadikanlah kesibukanmu bi amril ma'ashi, dalam urusan kehidupan, ya, fi ghairi Ramadan, ya, di luar bulan Ramadan. Tuh. Kalau bisa nyari duitnya di mana? Di luar Ramadan gitu. Jadi bulan Rajab, Sya'ban udah ngumpulin duit, biar Ramadan kagak nyari duit gitu. Ya orang puluh lain kebalikannya. Yang namanya bulan puasa libur ngaji, libur kenapa? Ustadznya punya buka jahitan soalnya. Iya bener ya. Lagi rame-ramenya orang dagang bulan puasa, itu ujian sebenarnya di situ. Ya. Makanya setahu aneh ya, di luar kayaknya kalau bulan puasa tetap ngaji biasa aja gitu, nggak gimana gitu. Setelah kita tarik benangnya, oh ternyata orang pulau guru-gurunya pada dagang. Ya, bagus ya dagang ya. Daripada jual agama repot kan tuh ya. Ya, dengan dagang. Nah jadi kalau bisa kata Imam Haddad, kesibukannya kita untuk nyari duit itu selain bulan Ramadan. Wasilatan, sebagai bentuk wasilah ilal faragh, untuk mengosongkan diri lil ibadati fihi, untuk ibadah di bulan Ramadan. Tuh, biar Ramadannya kosong, nyari duitnya sebelum bulan Ramadan. Ini ya, kita pas banget emang tradisi kita. Ya, saya pernah dibilangin guru saya, ya mungkin yang sebagian jamaah lama udah tahu, bahwasanya yang paling tepat untuk kita merayakan itu ya Idul Adha gitu. Mudik, Idul Adha. Karena kalau Idul Fitri mentok semua. Ya. Beli baju baru, Idul Adha. Ya. Silaturahim, Idul Adha. Kenapa pas Idul Adha? Idul Adha semuanya ada. Puasa wajib gak Idul Adha? Enggak, sunnah. Mau mudik boleh gak? Bisa gak? Perlu batalin puasa gak? Nggak perlu, 2 hari puasanya. Yang kedua, kalau silaturahim Idul Adha enak gak? Banyak daging nggak? Banyak makanan nggak? Ada sopnya nggak? Ada. Bertamu di udah ada pas. Ya. Bulan Ramadan tempatnya ibadah, syahrul ibadah. Ya. Bulannya ibadah. Tuh. Coba ente bayangin orang mudik bulan Ramadan, batalin puasa nggak? Ya. Tarawih nggak? Ya. Nyari duit nggak? Nyari duit. Tuh. Bahkan orang kerja di bulan Ramadan malah kagak jadi puasa. Dan kita mau silaturahim habis Ramadan, ada namanya puasa Syawal. Ya, puasa Syawal bentrok sama sunnah tuh. Malamnya kita beli baju. Ya, di mana beli bajunya? Pasar Cendol apa Pasar Minggu nih? Ya kan malamnya kita pakai buat tarawih. Ini kagak belanja. Ya. Karena siang takut batal, belanjanya malam ninggalin tarawih gitu. Banyak lagi yang lainnya. Ya, makanya kalau kata guru saya, ini kita ketuker ini. Ya, tradisi mudik, tradisi beli baju, tradisi silaturahim itu paling bagus sih di Idul Adha. Makanya ngamalin orang Madura. Orang Madura pulangnya Idul Adha. Berarti yang ngamalin orang Madura, orang kita nggak ngamalin ya. Jajalin sekali-kali ya. Bahkan ada kita punya guru juga, itu kalau bulan Ramadan itu ngadain khalwat 40 hari. Khalwat 40 hari. Balik-balik takbiran. Dari bulan Sya'ban 10 hari, lanjut ke Ramadan, terus itu khalwatnya di kamar, nggak keluar gitu. Sampai malam takbiran keluar tuh ya. Nah ketika keluar berasa jadi wali. Oh gue udah wali nih. Wah, gagal kita ya. Kalau keluar kita dari khalwat berasa kita nih wali, maka gagal khalwat kita. Ya, suatu hari Syekh Ali Al-Khawas itu mengurung muridnya Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, dikurung di kamar khalwat. Ketika khalwat keluar, ditanya sama gurunya, gimana yang lihat orang? Wah, lihat orang sekarang pada kacau-kacau guru. Wah, gagal. Masuk lagi, gagal. Kenapa? Yang di pandangan orang itu kacau.
Makanya kalau ente mandang orang jelek semua, mandang orang kacau semua, salah udah. Ini ngaji doang Pak deh. Ngamalin sunat dong. Pokoknya bisanya ngeritik orang aja. Kagak pernah ngeritik dirinya itu udah gagal udah. Bukan tasawuf, tasanggup. Ketika dikhalwatin lagi, disuruh masuk lagi, pas keluar gimana? Ma tarafin nas. Apa yang ente lihat pada orang-orang, Masya Allah. Anda lihat orang-orang pada bener, Anda doang yang paling hina. Nah, berhasil. Ya. Jadi kalau ente khalwat, keluar berasa jadi wali, ente wirid, berasa jadi wali, gagal wirid kita, gagal zikir kita. Karena zikir yang benar adalah orang zikir yang bisa mengingatkan diri kita bahwa kita adalah orang yang lemah, orang yang hina tuh. Ya. Baik-baik nih ya, gitu. Karena kalau orang nggak belajar ya kadang-kadang begitu. Gitu. Kita ngaji, belajar tasawuf, apapun lagi kita belajar nih ya. Kalau menyebabkan kita sombong, gagal belajar kita. Belajar nahu buat apa yang nilai orang, gagal kita belajar. Belajar Quran buat ngoresi bacaan orang, gagal kita belajar. Itu ya. Paham? Jadi tujuan belajar agar kita merasa bahwa kita lah orang yang paling fasik, orang yang paling munafik, orang yang paling jelek sedunia. Tuh. Itu tujuan belajar tuh situ. Allahumma razukna ya Rabbi. Mudah-mudahan kita dapat ya apa yang disebut dengan ilmu nafi'. Wa khussail ashral awakhir, dan khususkanlah. Kalimat khusso adalah fi'il amr dari kata khusso ya khusso. Ya. Bukan majhul ya. Walaupun sama bentuknya, khusso juga bisa jadi majhul, tapi karena dia adalah maknanya fi'il amr, maka khusso ya. Dan khususkanlah 10 malam terakhir minhu dari bulan Ramadan bimazidi ikbalin, dengan bertambah menghadapnya kita kepada Allah, waluzumil ibadah, dan tambah konsistennya kita dalam ibadah ya. Makanya ya salah satu caranya ya adalah kita jauhin teman-teman dulu ya. Jauhin manusia ya. Nggak bisa nih kita mau semuanya kita kerjain ya, nggak bisa ya. Mau nongkrong juga, mau itikaf juga, gimana? Nongkrong kan di masjid gitu. Ya tetap nggak iqbal. Yang dinilai itu bukannya zahir kita tapi hati kita. Ya. Kalau kita di masjid itikaf, ya. Kita ngobrol sama orang, emang sih dapat pahalanya, cuman nggak sepenuhnya gitu. Nggak sepenuhnya gitu. Tapi kalau untuk ngajak orang awam nggak apa-apa, ajak dulu. Kayak kita nih ngaji nggak apa-apa, yang penting nongkrong dulu di masjid. Lama-lama ngilang dah, nggak tahu kemana, culik PKI. Ya memang gitu proses, ya nggak ada orang langsung ngilang gitu, nggak ada. Imam Ghazali aja udah tua, beliau udah menjadi seorang rektor, baru bener-bener tobat, baru ketemu mursyidnya. Gitu. Kita masih muda, santai dulu, ngaji dulu, mau ketemu mursyid aja, aji mursyid ada, mau ngepani, mau ketemu mursyid aja, masih baru belajar jurumiyah, ntar dulu santai. Jelas paham? Ya, saat saya kayaknya hati saya gelisah gini. Iya, semua juga begitu. Entar ada waktunya, entar Allah kasih isyarah kita ketemu ame guru kita yang sesungguhnya. Yang disebut dengan mursyidul kamil mukammil. Itu ya, mursyid yang sempurna dan menyempurnakan orang lain. Itu ya. Entar ketemu. Itu pun kalau ketemu. Kalau nggak ketemu ya guru kita berarti mursyidnya gitu. Ya. Jadi untuk sekarang apa tarekat kita? Mengamalkan ilmu. Tarekat ba'alawi, ngamalin ilmu. Udah kita tahu, kita amalin. Ya pelan-pelan. Wa im amkanaka an la takhruja minal masjid, kalau memungkinkan engkau tidak keluar dari masjid fi hadhil ashri, pada 10 hari ini ya. Illa ma la budda minhu, kecuali apa yang kita haruskan mengambilnya, fa'al, maka kerjakanlah ya. Itu kalau bisa kita 10 hari kagak keluar. Mau ngantuk. Bobo ya, bobo. Mau bobo. Mau jajan nggak, jajan? Faslun wa alaika bi sholati tarawih, fasal, dan hendaknya engkau melaksanakan sholat tarawih fi kulli lailatin, setiap malam. Min Ramadan, di bulan Ramadan. Waqad jarrat al-adatu fi ba'dil buldan, dan tunggu telah berlaku kebiasaan ini di sebagian negeri, bitakhfifi hajiddan, dengan sangat meringankannya sekali. Ya, maksudnya sholatnya lambat bener. Ya. Bukan lambat bener, sholatnya sebentar banget ya, gitu. Jadi ditakhfif, bukan tatwil gitu.
Ya kayak yang di pesantren apa tuh? Jawa itu ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kacau nih. Iya. Suratul ladzina dhalin. Amin. Gitu. Kok begini nih? Ya. Boleh kita cepat boleh, cuman sesuai dengan bacaan yang benar ya gitu. Diwasol aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu akbar. Enggak pakai surat nih. Buat jamaah belum baca Fatihah ini. Sah nggak? Sah. Ada yang ngamalin. Bener baca Fatihah doang langsung ruku. Ini yang dikhawatirkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti fi akhir zaman shara sunnah bid'ah wal bid'ah sunnah. Kata Nabi dalam hadisnya, nanti di akhir zaman bid'ah jadi sunnah, sunnah jadi bid'ah. Ya. Sesuatu yang sunnah jadi bid'ah. Ya. Padahal sunnah dikata bid'ah karena jarang orang yang ngerjain. Ya. Sebelum qomat subuh dia tiduran gini. Bangun lu. Sunnah ini. Sunnah gong lu. Enggak ada sunnah tiduran. Wah, kagak tahu dia. Padahal sunnah. Apa sujud tilawah lagi sholat ada yang negor. Saat saya seumur umur nggak pernah sholat diri langsung sujud, bukannya rukuk dulu gitu katanya. Kan awam banget ini ya. Dan lain-lain ya. Makan jilatin jari di jorok mat, makan dijilat pakai siwak gitu. Macem-macem orang sekarang gitu. Ya. Dan yang bid'ah menjadi sunnah ya, sesuatu yang tradisi jadi sunnah. Tahlilan ya kan bid'ah hasanah. Kalau nggak tahlilan diomelin. Ya haul dan sebagainya ya. Banyak banget sekarang bid'ah yang jadi sunnah. Besok bikin buku tuh ya. Tradisi bid'ah yang jadi sunnah. Pengarangnya Ustadz Wahabi. Nah, jadi banyak orang-orang di zaman Imam Haddad ini melakukan takhfif. Salat tarawihnya dicepetin. Hatta rubbama sampai terkadang waqa'a syakhsu seseorang terjatuh bisa babidzalik dengan sebab meringankannya itu fitar kiba'dil arkan, meninggalkan sebagian rukun-rukun salat tuh ya. Enggak baca rukun. Fadlan anis sunan, lebih sunnahnya yang wajib aja ditinggal apalagi yang sunnah ya. Seperti apa dikatakan di sini? Tarkut tumakninah, kagak tumakninah. Tuh. Fir ruku' wa sujud. Ya. Kadang-kadang tarkut qiraatil Fatihah bagi makmum. Makmum tuh enggak baca Fatihah gara-gara imamnya kecepatan. Ya. Makanya gimana saat kita imam cepat banget sini. Terus baca Fatihahnya kapan? Kan kita baca Fatihahnya habis imam. Imam habis Fatihah langsung suratnya kulhu diwasol lagi. Kulhu diwasol. Cepat lagi bacanya. Gimana? Baca Fatihahnya bareng sama imam, enggak apa-apa. Ya. Imam baca Fatihah, kita baca Fatihah, enggak apa-apa. Kan sunnahnya aja baca Fatihahnya setelah imam. Tapi kalau bareng boleh. Tuh. Jadi kita ya nyesuaiin aja dah, sesuaiin gitu. Apalagi kita ngajar ya apa gitu. Jangan terlalu menentang lah gitu. Pelan-pelan ngurus masyarakat. Ya. Saya di beberapa tempat imam cepet ya, jamaah seneng imam cepet. Wah enak nih ustadz nih, baru ustadz gua nih. Tapi nggak apa-apa, ikutin aja dulu. Dia mau gimana? Ikutin cepet, baca cepet. Lama-lama kasih tahu, ajarin ini. Masuk babnya jelasin. Kita besok tambahin gitu. Ya. Wal ma'rufu min fi'lil salafi, yang dikenal daripada perbuatan orang salaf, tauzi'ul Quran, bagi-bagi Quran min awalihi ila akhirihi, dari awal sampai akhir tuh dibagi ya, berarti sarang satu juz. Ala hadhihi shalah, di salat ini kualalatin setiap malam yaqra'una minha fiha syai'an hatta yahtimuna fi ba'dil layali min akhir syahr. Tuh dibaca setiap malam ya sedikit dari Quran hatta yahtimuna, sampai dihatamkan sebagian malam min akhir syahr, di akhir bulan tuh ya.
Jadi boleh baca sehari sejuz, boleh baca semalam 2 juz, silakan aja gitu. Tapi kalau bisa yang baca yang enak itu. Ya, kalau yang baca enak jamaah nggak protes. Ya, ini baca lama, bacanya nggak enak lagi, salah lagi bacanya. Ya. Mau jamaah nggak enak ya gitu, kayak orang dengerin lagu dah. Ya, kita bisa sejam dengerin konser karena kan apa? Enak. Coba kalau kita denger konser nggak enak, suaranya palas, gitarnya putus, drumnya bolong, simbalnya pecah. Gitu. Abang-abang nyalain lampu dah, tuk 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 tuk, satu lagu lagi. Nggak enak dengerin begitu. Main hadroh gitu juga, vokal kemana, bass kemana, hadroh kemana, nggak enak. Makanya di zaman Nabi kita Muhammad SAW dulu, yang disuruh disuruh baca Qurannya orang-orang suaranya bagus. Di antaranya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu. Nah di zaman Sayyidina Umar yang Imam Ubay Ubay bin Ka'ab, ya suaranya bagus. Ya. Jadi yang dipilih untuk sholat fardu yaitu Amirul Mukminin imamnya, pemimpinnya. Kalau untuk sholat tarawih yang dipilih yang cakep suaranya. Tuh. Ya, jadi kalau pengen masjid maju, kalau pengen jamaah rame, cariin imam yang hafiz, yang mutskin, yang suaranya bagus. Gitu. Baru orang enak. Ya. Kalau kita kan di sini umumnya ya seadanya aja gitu. Ya. Coba kalau tempat lain dah, gitu. Di imamnya dibayar, digaji, ya, bagus asan. Kita juga mau enak kan dengerinnya kan suaranya bagus, bacaannya mutskin gitu. Ya dia bagus, bacaannya nggak mutskin, muter-muter mulu. Wala ana wala anta, wala ana wala anta, wala ana wala anta, wala ana wala anta. Lakum lakum dinukum waliyadin. Ya. Fa'in amkanaka an taqtadiya bihim fi tilkal ghanimah, kalau engkau mampu untuk mendapatkan, ya, untuk ngikutin mereka. Ya taqtadiya bihim, ngikutin mereka ya, kayak para salaf. Fi tilkal ghanimah, mendapatkan ghanimah ini. Wa illa fala, ya. Kalau nggak bisa, ya, maka fala aqalla min itmami arkanis shalah. Paling nggak bisa jangan kurangin menyempurnakan rukun salat. Wal muhafadzah ala adaiha, dan menjaga atas menunaikan ya salatnya itu. Paling nggak dah kalau nggak bisa banget ya udah dah, yang penting lo tarawih dah. Ya. Yang penting salat lo bener dah. Ya nggak sejus nggak apa-apa. Gitu. Ya. Ini kan kita zaman sekarang nih terkadang menjaga amal lebih bagus daripada memperbagusnya. Kadang-kadang diperbagus orang belum siap. Yang penting lo ngaji dah gitu. Yang penting lo sholat dah. Ya, melihat kondisi orang. Ya. Wa ahsin, baca Asmi sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahsin li lailatul qadri allati hiya khairun min alfi syahrin. Alhamdulillah. Wa hiya lailatul mubarakatu allati yufraku fiha kullu amrin hakimin. Wa man kushifa biha ra'a annal anwara sati'atun wa abwabas samai mufattahatun wal malaikatu tas'udu wa tanzilu wa rubbama ra'al mawjudati kulliha sajidatun lillahi ta'ala alladhi khalaqaha. Wa ahsin lil lailatul qadri, dan berbaguslah olehmu akan malam Lailatul Qadarmu, yang mana hiya khairun min alfi syahrin, dia lebih bagus daripada 1000 bulan. Wa hiya lailatul mubarakatul lati yufraqu fiha kullu amrin hakim, yaitu adalah malam yang diberkahi Allah, yang mana dibagi-bagi di dalam malam tersebut kullu amrin hakimin, setiap perkara yang agung, yang bijaksana. Wa man kushifa biha, siapa orang yang disingkapkan baginya. Nah ini dia, ini orang-orang khusus nih. Dia kalau malam Lailatul Qadar dia lihat cahaya. Ya, kita belum sampai kita. Ya, Imam Nawawi itu yang ramai. Imam Nawawi masih kecil. Nanya, "Ayah ini cahaya apa ya? Terang banget malam ini." Insyaallah. Melihat cahaya terang. Imam Nawawi masih kecil. Kalau kita belum sampai ya. Insyaallah mudah-mudahan kalau sampai gitu. Siapa yang disingkapkan baginya di malam tersebut, ra'a annal anwara sati'ah, dilihat cahaya terang benderang, wal abwabas samai mufattahatun, pintu langit kebuka, wal malaikata tas'ud wa tanzil, malaikat naik turun, ya. Farubbama ra'a al mawjudat kullaha, dia lihat semua apa yang ada semuanya sajidatan lillah, sedang sujud sama Allah alladzi khalaqaha,
menciptakannya itu ya. Jadi yang diberi kasyaf sama Allah, dia akan lihat itu cahaya terang, pintu langit kebuka, malaikat naik turun, semua sujud sama Allah. Kalau udah dikasih kasyaf ya. Itu. Wa jumhurul ulama ala annaha fil ashril awakhir min Ramadan ya. Dan jumhur ulama, mayoritas ulama, konsensus ulama mengatakan bahwasanya terjadinya Lailatul Qadar fil ashril awakhir di 10 malam Ramadan. Ya, kenapa? Karena ada yang berpendapat terjadinya Lailatul Qadar itu di bulan awal-awal Ramadan. Tapi jumhur mengatakan di akhir. Wa fil autar minha arja, dan di malam-malam ganjil lebih diharapkan lagi. Ya, artinya memungkinkan di malam ganjil. Wa qad kushifa ba'dul arifin biha lailatas sabi asyar. Dan terkadang dan sungguh ya seorang sebagian arif billah dikasyaf sama Allah, dibuka sama Allah. Dilihatnya pada malam 17. Ya. Wa ilaihi dhahabal Hasan al-Basri. Inilah pendapat Imam Hasan al-Basri. Wa qala ba'dul ulama annaha awwalu lailatin min Ramadan. Nah, ada yang berpendapat malam pertama Ramadan. Ya, lebih ekstrim lagi malam pertama. Wa dhahaba jama'atun minal akabir, sekelompok besar daripada orang-orang mulia, orang besar, annaha laysat lailatan makhsusah. Nah, tuh. Enggak malam Ramadan doang. Ya. Enggak malam Ramadan doang gitu. Walakinnaha tantakilu fi layali Ramadan, akan tetapi memang banyak dinukil terjadinya di malam-malam Ramadan tuh, walaupun bisa terjadi di malam. Qalu, mereka berkata, wasir fi dzalika an yasiral mu'min fi kulli lailatin min hadza asyari fi ghayatil iqbal ala Allah wa ala taatihi. Itu rajaan an yusadifa hadhihi laila allati qad abhamat alaih ubihmat alaih. Dan mereka berkata sirnya orang pengen dapat Lailatul Qadar apa sih? Ya. Kita nih pengen dapat sirnya apa, tahu apa itikaf? Apa kita di masjid, apa kita gimana ibadah dan sebagainya? Apa sih sirnya? Nih, sirnya di sini. An yasiral mu'min, seorang mukmin menjadi di malam tersebut ya ghayatil iqbal, benar-benar menghadap Allah ya, wa ala taatihi, benar-benar taat kepada Allah. Jadi bahasanya gini, kalau kita di masjid sambil ngobrol sambil emang dapat pahalanya, dapat, cuman nggak sesempurna orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar ya dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika dia pengen dapat gelar sejadah ya, masuk ke kamar dawirit aja sikit, nggak ada yang ganggu ya, nggak ada yang dia menghadap ilallah gitu. Rajaan berharap an yusadifa, dia berpapasan ya dengan malam tersebut yang mana disembunyikan oleh Allah, wallahu a'lam ya. Kenapa Allah sembunyikan atau kata dari malam-malam yang lain? Agar orang tidak menyepelekan satu malam pun dari Ramadan. Saya yakin, seyakin-yakinnya, kalau ada orang, kalau Allah ngasih tahu kita misalnya nih Lailatul Qadar tuh 27 gitu, nggak ada pendapat yang banyak gitu, pokoknya 27 aja, udah nggak ada yang khilaf, sepakat, udah ramenya cuman malam 27, lainnya sepi. Tapi karena memang ada kemungkinan malam-malam ganjil masih rame tuh, 21 rame gak? Rame. 24 sepi. 25 rame. 26 sepi gitu. Ya. Itu manusia punya fitrah kayak begitu. Ya. Nah, makanya ya Allah sembunyikan agar tidak meremehkan satu orang pun. Kata Imam Ar-Razi dalam kitab tafsirnya, Allah sembunyikan ridhonya di balik ketaatannya agar manusia tidak meremehkan kebaikan sekecil apapun. Allah sembunyikan murkanya Allah di balik kemaksiatannya agar manusia tidak meremehkan kemaksiatan sekecil apapun. Allah sembunyikan ya Lailatul Qadar di malam Ramadan, di malam-malam lain ya agar orang tidak meremehkan satu malam pun. Dan Allah menyembunyikan walinya di balik hamba-hambanya agar orang tidak meremehkan satu hamba pun. Ya, intinya jangan pernah remehin malam, jangan pernah remehin kebaikan, jangan pernah remehin dosa, dan jangan pernah remehin orang lah. Bisa jadi orang yang kita anggap remeh, hina itu adalah wali min auliaillahi ta'ala ya. Kita baca surat Al-Fatihah, mudah-mudahan di malam ini malam yang penuh barakah, malam kelahiran Rasulullah SAW, menjadi keberkahan buat kita agar kita bisa mimpi Rasulullah, bertemu dengan Rasulullah, dapat syafaat Rasulullah, dikumpulkan yaumul qiyamah bersama Rasulullah SAW. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله بحق الفاتحة سر الفاتحة كرامة الفاتحة افتح لنا أبواب الخير واختمنا بالخير واجعلنا والحاضرين من أهل الخير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. يا ربنا تعرفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتوب علينا توبة تغسل لكل حبا واستر لنا العورات وآمن روعتي واغفر لوالدينا ربي ومولودنا وكل ذي محبة أو جيرة أو صبا والمسلمين أجمع آمين يا رب اسمع فضلا وجودا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نرضى بكل سوري صلى وسلم ربي عليه هذا الحبيب وآله وصحبه عداد تأسيس به والحمد لله بالباد وتنهي والحمد لله في الباد والتنهي. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله